Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, ketua kelasnya mohon dipersiapkan. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kita sudah berdoa. Sekarang ibu mau tahu. Coba cek teman satu bangkunya. Ada yang tidak hadir hari ini? Oke, mantap. Semuanya hadir ya. Kita berjumlah 20 orang. Anak-anak, ada yang masih ingat pelajaran sebelumnya? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, Putri? Betul sekali. Ciri-ciri makhluk hidup. Ayo, ciri-ciri makhluk hidup. Siapa yang ingat? Satu. Ya, Rizal? Ya, bernafas. Rizal betul. Yang kedua apa? Ayo. Iya, betul, berkembang biak. Yang ketiga, ayo. Iya, bergerak. Yang keempat, membutuhkan. Iya, mantap, membutuhkan makanan dan air. Ayo, yang kelima, yang terakhir apa? Iya, betul. Makhluk hidup menerima dan memberikan tanggapan terhadap perangsangan atau iritabilitas. Betul. Mantap untuk semuanya. Kalian masih ingat ya? Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tema 3. Organisasi kehidupan. Ya, ada yang sudah baca bukunya? Oke, yang pertama ada apa? Ya, sel, betul. Apa itu sel? Ada yang tahu? Oke, sel merupakan struktural dan fungsional terkecil pada apa? Iya, betul, pada makhluk hidup. Terus ada yang tahu bentuk sel itu bagaimana? Bentuknya? Bentuk sel sangat bervariasi. Ada yang seperti kotak, ada yang bulat, dan ada juga yang tidak beraturan. Betul. Terus yang bagian kedua, terdapat jaringan hewan dan manusia. Seperti apa tuh jaringan hewan dan manusia? Ada yang tahu? Ya, silakan. Iya, betul, seperti tumbuhan tingkat tinggi. Terus manusia dan hewan tingkat tinggi atau biasa disebut vertebrata. Vertebrata yang tersusun dari berbagai macam jaringan. Ada yang tahu macam-macam jaringannya? Macam-macam jaringan yang tersusun pada tumbuhan tingkat tinggi, manusia tingkat tinggi, atau hewan tingkat tinggi. Ada yang tahu? Ya, yang pertama jaringan epitel. Yang kedua jaringan penyokong. Yang ketiga, iya, jaringan otot. Yang keempat, ya, iya, betul sekali, jaringan saraf. Wah, anak-anak sepertinya sudah membaca terlebih dahulu ya bukunya ya. Pada pintar-pintar. Ada yang tahu jaringan epitel berfungsi sebagai apa? Ayo, yang sudah baca buku, sebagai apa? Itu tadi siapa?
Rizky? Iya betul, sebagai pelindung tubuh. Terus jaringan penyokong, fungsinya apa? Ayo. Berfungsi untuk memberikan bentuk tubuh. Ya. Terus jaringan otot. Jaringan otot berfungsi sebagai alat. Iya, betul, alat gerak aktif. Terus jaringan saraf. Jaringan saraf berfungsi untuk, ayo. Tuh yang di belakang. Jaringan saraf berfungsi sebagai untuk mengatur aktivitas otot dan organ serta menerima dan meneruskan rangsangan. Iya, pintar, mantap semua anak-anaknya. Sudah pada belajar dulu, sudah pada baca buku dulu di rumah ya. Iya, pintar. Oke, kita lanjut ke bagian C, yaitu organ. Ada yang tahu apa itu organ? Organ dibangun oleh beberapa jaringan yang bersama-sama melakukan fungsi dan tugas-tugas tertentu. Yang pertama, organ pada tumbuhan. Siapa yang tahu organ apa saja yang ada pada tumbuhan? Yang pertama ada daun. Yang kedua ada batang. Yang ketiga akar, betul. Yang keempat bunga. Oke, pintar. Yang kita lanjut, organ pada hewan. Kalau yang tadi organ pada tumbuhan, ada daun, batang, akar, bunga. Yang ini sekarang organ pada hewan. Ada yang tahu? Organ pada hewan dan manusia juga tersusun dari jaringan yang berfungsi menunjang organ yang disusunnya. Misalnya apa? Apa? Ayo. Misalnya usus. Usus berfungsi untuk apa? Untuk apa? Iya, untuk menyerap sari makanan. Terus, organ apa lagi yang ada pada tubuh? Jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Selanjutnya apa? Mata. Mata berfungsi untuk untuk melihat. Terus, paru-paru. Paru-paru berfungsi untuk bernafas. Iya, betul sekali. Oke, kita lanjut kepada sistem organ. Apa saja sistem organ? Yang pertama, sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini organ penyusunnya ada apa? Ada mulut, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Fungsinya untuk apa? Untuk mencerna makanan agar dapat diserap usus halus. Iya, yang kedua ada apa? Ada pernafasan. Pernafasan organ penyusunnya apa? Ada hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Berfungsi untuk memasukkan oksigen ke tubuh serta mengeluarkan CO2 dan uap air. Ya, yang ketiga ada apa? Ada peredaran darah. Organ penyusunnya apa? Jantung, pembuluh balik, pembuluh nadi, dan pembuluh limfa. Fungsinya untuk mengangkut sari makanan dan CO2. Betul. Yang keempat, sistem
pengeluaran atau ekskresi. Organ penyusunnya ada ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Fungsinya untuk mengeluarkan zat yang sisa. Oke. Yang kelima, sistem gerak. Betul, sistem gerak organ penyusunnya apa? Ada rangka, apalagi otot. Rangka dan otot berfungsi untuk, kalau rangka alat gerak apa? Fungsinya untuk alat gerak pasif. Kalau otot fungsinya untuk alat gerak aktif. Ya, pada pintar semua ini anak-anak ya. Udah pada belajar semua ini. Mantap anak-anak ibu. Harus begini selalu ya. Karena kita harus selalu belajar, dan belajar. Karena ilmu ini tidak ada habisnya. Jadi kita harus lebih semangat lagi, lebih giat lagi dalam belajar ya. Oke anak-anak, jadi kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita hari ini? Yaitu apa itu sel, bentuk sel, jaringan hewan dan manusia seperti tumbuhan tingkat tinggi, manusia dan hewan tingkat tinggi, dan juga organ pada tumbuhan, organ pada hewan dan manusia, dan sistem organ yang kita ketahui untuk sistem pencernaan, pernapasan, peredaran darah, pengeluaran atau ekskresi kita dapat mengerti. Sampai di sini ada yang kurang jelas? Jelas semuanya ya? Sebelum pembelajaran ini Ibu tutup, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Selamat pagi.